Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman sebangsa dan setanah air di Republik Indonesia tercinta, saya Arnanda Jusaputra ingin di dalam channel Bedah Ilmu ini kita episode yang pertama, episode perdana akan membahas tentang satu buku yang sangat indah yang ditulis oleh Bapak Ahmad Mansur Suryanegara dengan berjudul Api Sejarah, di mana api sejarah ini terdiri dari dua jilid, jilid ke-1 dan jilid kedua. Maka saya berikan judul, kita membedah buku Api Sejarah. Bagaimana api sejarah jilid 1 ini sangat unik. Di dalam mempelajari tentang sejarah, ada banyak persepsi, ada banyak analisis, ada banyak sumber-sumber, dan banyaknya sumber persepsi dan analisis ini juga mempengaruhi bagaimana keluaran seorang sejarawan di dalam menghiasi ranah pikir sejarawan itu, yang tatkala sejarawan itu membuat buku, maka buku dari sejarawan itu pun juga terwarnai dengan sudut pandang, analisis, dan pemikirannya. Dan saudara atau Bapak Ahmad Mansur Suryanegara ini sangat unik, sangat baik, dan sangat berbeda di dalam menyikapi sejarah, khususnya sejarah bangsa Indonesia, karena beliau memiliki sumber-sumber yang otentik, sumber-sumber yang murni dari sumber-sumber yang belum pernah dipublikasikan di dalam buku-buku sejarah konvensional selama ini yang dipelajari mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan di dalam bangku kuliah sekalipun. Beliau memiliki sumber otentik, beliau memiliki sumber-sumber yang bisa dipercaya untuk menuliskan di dalam karya-karyanya, untuk menuliskan di dalam sebuah ulasan-ulasannya dari perspektif beliau terhadap penganalisisan sumber-sumber yang beliau peroleh. Episode 1 kali ini dari saya akan menjelaskan tentang pendahuluan bagaimana buku tersebut, dan kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang daftar pustaka dari buku ini. Baik, inilah buku Api Sejarah jilid 1 yang dapat kita lihat bahwa buku sejarah ini adalah buku yang diterbitkan pada tahun 2014 yang saya miliki, dikarang oleh saudara Ahmad Mansur Suryanegara dengan penerbit adalah Surya Dinasti di kota Bandung, dengan jumlah halaman yang sangat fantastis, yaitu 38 halaman pendahuluan dan 597 halaman inti. Saudara bisa melihat untuk cetakan pertama, edisi revisi, dicetak pada tanggal 10 Zulhijjah 1435 Hijriah atau 5 Oktober tahun 2014. Disinilah keunikan saudara Ahmad Mansur Suryanegara, yang beliau menuliskan sejarah, tanggal-tanggalnya adalah dengan Hijriah sekaligus Masehi, sehingga perhitungan Hijriah bagi umat Islam dan perhitungan Masehi bagi umat kalangan pada umumnya itu bisa disinkronisasi, karena 100 tahun Hijriah itu adalah lebih cepat daripada Masehi dengan selisih 3 tahun. Sebagaimana tatkala kita melihat dasarnya adalah Al-Kahfi, di mana 309 adalah 300 tahun dan 9 tahun. Ini sebagaimana yang dipaparkan oleh pakar-pakar tafsir di bidang ilmu falak. 309 Hijriah sama dengan 300 Masehi, karena di dalam konteks Al-Quran adalah 300 tahun ditambah 9 tahun lagi,
Artinya adalah 300 tahun Masehi ditambah 9 tahun lagi, artinya 309 Hijriah. Ini yang dimaksud oleh perbedaan penanggalan tersebut, sehingga Saudara Ahmad Mansur Suryanegara dengan detail menuliskan ada satu kalender Hijriah dan ada satu kalender Masehi, agar apabila kita menghitung selisih antara zaman ini dengan zaman peristiwa itu terjadi, bisa menghitung selisih Hijriah dan bisa menghitung selisih Masehi. Oke, kita next. Ini ada sebuah analisis di mana sejarah itu sejarah itu mengulas tentang sebuah peristiwa, kejadian di masa itu. Di masa di mana pada saat itu kita masih dalam kondisi yang berbeda dengan saat ini. Apakah itu masih kecil? Apakah itu masih muda? Apakah itu belum lahir sekalipun? Maka tatkala ada generasi muda saat ini dengan generasi di mana peristiwa itu terjadi, terdapat gap. Gap artinya adalah sebuah jurang pemisah yang memisahkan antara peristiwa itu dengan peristiwa masa kini. Maka inilah peran penting sejarawan. Sejarawan itu dengan pendekatan historisnya, dengan analisis historisnya, dengan analisis bukti-bukti historisnya, dia harus mampu menjelaskan secara baik, secara putih, artinya adalah secara jujur kepada generasi muda. Melalui sebuah peristiwa yang ditangkap oleh sejarawan, diharapkan sejarawan yang jujur adalah sejarawan yang tidak membelokkan sejarah aslinya, tidak membelokkan peristiwa-peristiwa aslinya. Adapun tatkala memang ada perbedaan pendapat, hanya karena perbedaan sumber saja, hanya karena perbedaan analisis saja, atau perbedaan persepsi saja. Tetapi pada dasarnya, alurnya atau garis besarnya itu adalah sama. Tetapi apabila tatkala sejarah itu sudah berbeda, garis besarnya atau dasarnya yang paling fundamental ini sudah berbeda, maka disitulah terjadi pembelokan sejarah. Dan ini merupakan sebuah awal dari suatu kehancuran generasi muda. Karena Pak Bung Karno menyatakan bahwasanya jas merah, jangan lupakan sejarah. Dan nanti akan kita tampilkan bagaimana serat Insinyur Soekarno setelah slide berikut ini. Inilah Bung Ahmad Mansur Suryanegara, ya. Bung Ahmad Mansur Suryanegara tahun 2019, dia menuliskan, bila sejarawan sudah mulai membisu, maka hilanglah masa depan generasi bangsa. Tatkala sejarawan itu sudah mulai membelokkan sejarah, maka hilanglah pula masa depan generasi bangsa. Bisu bukan berarti diam, bisu bukan berarti dia tidak berbicara, bisu juga berarti dia adalah membelokkan sejarah itu, menuliskan apa yang berbeda, baik karena ketidaktahuannya, atau yang lebih parah adalah karena ada tendensi tertentu. Dan ini lukisan beliau, ya, itu ditulis, digambar atau dibuat oleh S. Herman tahun 2005. Jadi di sini di foto ini dijelaskan bahwa lukisan ini adalah karya S. Herman 2005. Dan ini adalah foto wajah dari penulis, Bung Ahmad Mansur Suryanegara. Disinilah akan kita saksikan serat Insinyur Soekarno, di mana beliau ini mendapatkan langsung dari Haji Mas Agus, ya. Jadi beliau mendapatkan sumbernya yaitu pemberian Haji Mas Agus. Jadi beliau diberi oleh Haji Mas Agus serat Bung Karno tentang sejarah. Apabila saudara mencari di Google, searching di Google, saudara akan susah menemukan ini. Bahkan saudara tidak akan menemukan, ya, foto ini di Google.
Karena foto ini hanya beliau yang memiliki, kemudian beliau tempelkan atau beliau tuliskan, lampirkan di buku beliau, Bung Ahmad Mansur Surya Negara ini, di buku Api Sejarah Jilid 1. Ya. Ini apabila diperbesar, inilah tulisannya. Kita baca bahwa Bung Karno menuliskan di dalam sebuah catatan beliau, yaitu tulisannya sebagai berikut. Seorang penulis berkata, nah di sini Bung Karno menuliskan, ini yang saya lupa tulis di penjelasan PPT. Di sini, ini Bung Karno menuliskan hukum dan moral. Jadi di sini adalah hukum dan moral. Kemudian setelah itu Bung Karno menuliskan di sini, ya, di mana ini dengan huruf Latin khas beliau, ya, di mana mungkin orang sekarang sudah jarang dengan tulisan Latin, apalagi yang khas seperti ini. Bung Karno menuliskan seperti ini. Seorang penulis berkata, mempelajari sejarah adalah omong kosong. History is bunk. History is bunk. Artinya adalah, ya kalau kita terjemahkan letterlet, sejarah adalah sebuah alas tidur, ya. Sejarah ini sudah buat apa dipelajari? Tinggalkan sajalah sejarah ini. Itu kata penulis tersebut. Seorang penulis berkata mempelajari sejarah adalah omong kosong. History is bunk, katanya. Lalu Bung Karno menulis, penulis ini tidak benar. Penulis ini salah atau penulis ini keliru. Maksudnya Bung Karno demikian. Sejarah adalah berguna sekali. Sejarah adalah penting untuk dipelajari. Itu maksud Bung Karno. Dari mempelajari sejarah, orang bisa menemukan hukum. Hukum yang menguasai kehidupan manusia. Bung Karno menuliskan lagi, salah satu hukum itu ialah bahwa tidak ada bangsa yang bisa menjadi besar serta makmur sonder kerja. Artinya sonder di sini adalah bahasa Belanda, tatkala diterjemahkan yaitu tanpa. Sehingga tatkala kita baca adalah salah satu hukum itu ialah bahwa tidak ada bangsa bisa menjadi besar dan makmur tanpa pekerja. Terbukti di dalam sejarah di segala zaman bahwa kebesaran bangsa dan kemakmuran tidak pernah jatuh gratis dari langit. Maksud Bung Karno adalah kebesaran sebuah bangsa dan kemakmuran bangsa itu selain dari anugerah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati bersama, bahwa kebesaran bangsa dan kemakmuran tidak pernah jatuh gratis dari langit, adalah sesuatu itu ada pada ikhtiar manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah sebuah bangsa itu yang pertama adalah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan itu adalah rahmat Allah. Kemudian yang kedua adalah adanya ikhtiar manusia, adanya perjuangan manusia, yaitu dari kita melihat sejarah, dari kita melihat bagaimana gigihnya pahlawan-pahlawan kita, dari kita melihat bagaimana kerasnya perjuangan kakek-kakek kita, nenek-nenek kita pada zaman dahulu kala, bagaimana mereka betul-betul memiliki sebuah semangat juang yang harus kita tiru pada hari ini. Itulah kebesaran bangsa dan kemakmuran bangsa di masa sekarang yang dapat kita nikmati. Pada zaman dahulu, mereka berjuang menitikkan darah, meneteskan darah, menitikkan air mata, berjuang mempertaruhkan harta dan nyawa, serta melepas kedudukan mereka karena ingin bangsa ini besar dan ingin bangsa ini makmur. Mereka, andaikan saat ini hidup, mereka pasti bangga. Namun apalah daya, usia manusia dibatasi sangat pendek waktunya. Maka dari itu, marilah kita teruskan. Kita ambil nilai-nilai moral yang dapat kita petik dari sejarah.
Itu maksud Bung Karno, bahwa terbukti dalam sejarah segala zaman, kebesaran bangsa dan kemakmuran tidak pernah jatuh gratis dari langit. Kemudian Bung Karno menuliskan, kebesaran bangsa dan kemakmuran selalu kristalisasi keringat. Artinya, kebesaran bangsa dan kemakmuran selalu menuntut jatuhnya usaha, jatuhnya perjuangan. Harus ada wujud dari pengorbanan jiwa, harta, bahkan nyawa sekalipun. Kemudian Bung Karno menuliskan, hari-hari adalah hukum. Hari adalah hukum yang kita temukan dari mempelajari sejarah. Bangsa Indonesia, tariklah moral dari hukum ini. Artinya, maksudnya Bung Karno adalah kita diminta untuk belajar sejarah agar kita bisa menarik moral, menarik pelajaran, agar dari pelajaran dan moral itu dapat kita kembangkan kepada sesuatu yang lebih berguna, kepada aturan-aturan, kepada hukum-hukum yang saat ini kita jalankan, agar kita tidak mengulang lagi kesalahan di masa lalu, dan agar kita dapat memperbaiki kejadian-kejadian atau memperbaiki permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi untuk kemakmuran di masa mendatang. Bung Karno kemudian menandatangani beliau dengan tanda tangan yang khas sebagaimana yang muncul di dalam proklamasi, yaitu Soekarno. Lalu kemudian dituliskan untuk tanggalnya, yaitu beliau tidak menuliskan tahun sebagaimana di proklamasi tahun 05 atau tahun Masehi, tetapi beliau hanya menuliskan pada hari ulang tahun proklamasi ke. Di sini tidak dijelaskan ke berapa, tetapi terlihat dari garisnya, kelihatannya pada hari ulang tahun proklamasi kedua. Kedua itu adalah dari saya pribadi, dan mohon maaf dan koreksi apabila ada kesalahan. Ini catatan saya, catatan pengulas adalah angka Romawi kurang jelas. Jadi saya tafsirkan kedua. Baik, itulah bedah buku di dalam bedah ilmu kali ini. Kita hanya membahas pendahuluan, dan insya Allah kita akan membahas lebih lanjut lagi. Demikian Arnanda Haji Saputra. Semoga kita berjumpa di episode mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.